Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar beberapa contoh soal tentang gaya dan percepatan dan hukum Newton. Di sini kita punya soal di mana ini sebuah mobil yang bermassa 1.500 kg ya. Kemudian memiliki percepatan 4 meter per second. Berarti di sini tandem sebagai massanya adalah 1.500 kg, sedangkan percepatannya adalah A-nya ya, 4 meter per second kuadrat. Sedangkan yang ditanyakan adalah di sini berarti kita punya diketahui sebagai massa itu 1.500 kg dan A-nya adalah 4 meter per second. Ya, seperti itu. Kemudian yang ditanyakan adalah gaya yang bekerja pada mobil tersebut. Berarti gaya itu disimbolkan F. F-nya berapa? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini kita harus tahu dulu nih. Ini soal apa? Nah, ini adalah soal tentang hukum Newton untuk kedua ya, hukum Newton kedua. Di mana hukum Newton kedua ini hubungan antara massa dan percepatan. Secara matematis, kita punya rumus itu. Mungkin saya tuliskan segitiganya. Sesuai yang pernah kita pelajari A, ini M, ini A. Yang ditanyakan adalah gayanya ya. A, F-nya maaf. Berarti F kita silang, berarti F sama dengan M kali A, maka nyisa M dikali A. Kita bisa dijawab di sini. F sama dengan M dikali dengan A. F-nya, M-nya adalah 1.500, A-nya adalah 4. 1.500 dikali 4 adalah 6.000 Newton. Berarti jawaban adalah D. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Soal kedua kita punya kotak yang kurang lebih seperti yang kalian bisa lihat di sini. Kita punya balok yang massanya adalah 2 kg. Kemudian kita punya gaya itu adalah 5 Newton. Ini ada dua gaya ya. F1-nya 5 Newton dan F2-nya adalah 3 Newton. Jadi ini harus kita tahu dulu. Ini F1 dia arahnya ke kanan. Ini penting ya. Kanan itu bertanda positif. Sedangkan F2 itu mengarah ke kiri, maka dia bertanda negatif. Berarti di sini kita harus tahu dulu nih dia soal tipe apa. Ini adalah soal yang masih sama, dia adalah hukum 2 Newton atau hukum Newton yang kedua. Hanya saja dia memiliki beberapa gaya. Nah, gabungan dari beberapa gaya kita sebut sebagai resultan ya. Berarti di sini ya, gabungan dari beberapa gaya boleh disebut sebagai resultan. Jadi, penjumlahan dari beberapa gaya akan dimaknai atau disebut sebagai resultan. Tapi secara garis besar, ini masih soal yang sama, ini masih tentang hukum 2 Newton. Kita bisa tulis, kalau tadi F, M, A, maka di sini saya tulis sigma F. Kemudian M, A. Di sini saya pakai sigma F karena dia ada beberapa gaya. Oke, kita bisa tulis di sini percepatan benda itu A ya. Oke, A-nya di sini ada A, kemudian kita silang saja A-nya ya. Untuk menyelesaikan masalah kita punya jawab A sama dengan sigma F dibagi dengan M. Di mana kita punya sigma F-nya di sini adalah kita harus cari dulu. Ini langkah pertama, kita cari sigma F. Sigma F adalah F1 plus F2. Di sini F1-nya itu 5 Newton tadi. Nah, ini saya tulis saja F1 5 Newton. Ya, karena dia arahnya ke kanan. Kemudian F2 karena dia berarah ke kiri, saya tulis dia sebagai minus 3 Newton. Maka di sini kita punya 2 ya. 2 Newton dan dia ke arah kanan. Maka otomatis ini selesai kita langkah 1, kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah kedua kita cari A adalah sigma F dibagi dengan M, di mana sigma F sendiri adalah penjumlahan dari gaya yang kita lakukan tadi,
senilai dengan 2 Newton dan masanya adalah 2 Newton. 2 kilogram, maaf. 2 kilogram sesuai yang diketahui di awal tadi. Maaf, saya nulisnya harusnya kilogram. Dan kita dapat lanjutkan, 2 per 2 adalah 1 meter per second kuadrat. Di sini dia arahnya nih, ini kita punya jawaban B dan C yang sama ya. F-nya ini searah dengan yang paling dominan. Yang paling dominan itu adalah F1, dia senilai dengan 5 Newton, maka jawabannya yang D. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini adalah soal berikutnya. Soal berikutnya kita punya 3 buah gaya, tapi tanpa kita tahu arahnya. Maka ini ada F1, kemudian di sini ada F2, kemudian ini ada F3. Ya, F1, F2, dan F3 ini dia adalah hukum 1 Newton. Ya, yang ditanyakan adalah manakah yang masuk ke hukum 1 Newton, atau hukum 1 Newton itu dia punya syarat ya, dimana resultan gaya atau total gaya yang bekerja pada suatu objek itu wajib sama dengan 0. Berarti di sini bagaimana komposisi dari F1, F2, dan F3 supaya menghasilkan total gaya senilai 0. Berarti di sini kita punya 4 ya. 4 buah hal yang harus kita buktikan. Kita mulai dari yang kita buktikan yang pertama dulu ya, nomor 1 ya. Ini kita lihat dia punya F1 sama F2 dia ke arah kiri dan F3 dia ke arah kanan. Ini F3. Kemudian kita bisa tulis di sini sebagai F1 dan F2. Nah, ini F1, ini F2, F1 dan F2 ke arah kanan. Sigma F adalah F1 plus F2 tambah F3. Nah, di sini kita cek. F1 dia 22 Newton ke arah kiri. Berarti minus 22. Nah, oke, ditambah dengan F2 itu dia minus 18. Minus 18. Kemudian F3-nya gimana? F3-nya dia dari gambar dia ke arah kanan. Maka kita jumlahkan 22 ditambah 18. Kelamaan. Kita langsung tulis saja minus 22 tambah minus 18 itu hutang 22, hutang 18 adalah hutang 40. Hutang 40 dibayar 40 berarti 0, dia nggak hutang, berarti nilainya adalah 0. Berarti ini tepat ya. Tepat banget, jadi kita nggak harus nyari yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, dia sudah sesuai dengan hukum satunya. Nah, dari sini berarti jawabannya udah pasti adalah yang A. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.